Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsah Lestari. Di sini saya akan menyampaikan biografi tentang Karen Harley dan Robert W. White. Robert lahir di Brookline pada tanggal 17 Oktober 1904 dari keluarga patrisian yang juga dari garis keluarga Brahmana Boston. Dia meninggal pada 6 Februari 2001 pada usia 96 tahun. Pada tahun 1937, ia menerima gelar PhD dalam psikologi. Dua gelar tersebut ia dapat dari Universitas Harvard. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Karen Harley. Karen Harley tinggal di Hamburg, Jerman. Ia lahir pada tanggal 16 September 1985. Anak keempat dari 4 saudara. Pada usia 9 tahun, dia berubah menjadi anak ambisius dan suka melawan. Maka, dia akan melakukan balas dendam terhadap apa yang menyakiti perasaannya. Beliau berkata, "Jika aku tidak bisa cantik, maka aku harus pintar." Harley adalah murid yang berprestasi. Oke, saya akan menjelaskan dua teori. Yang pertama teori Robert White dan kedua ada teori Karen Horney. Pertama-tama saya akan menjelaskan teori Robert White, di mana teori ini menggunakan konsep yang abstrak. Ada bagian-bagian penting yang harus dipelajari. Jadi menurut Robert White ini, ego itu dimotivasi oleh kebutuhan eksploitasi, belajar, dan menguasai lingkungan. Dimana jika motivasi ini berjalan dengan lancar, maka mereka akan mampu menghadapi permasalahan-permasalahan atau hambatan-hambatan yang ada di hidupnya. Jadi yang kedua ada teori Karen Horney, di mana teori ini dibuat berdasarkan asumsi-asumsi bahwasanya sosial dan budaya. Di mana ada pengalaman-pengalaman anak-anak yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter si anak tersebut. Jika anak ini tidak mendapatkan kasih sayang cukup, maka akan berdampak pada kecemasan dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayusan Kusroso. Jadi di sini saya akan membahas tentang pandangan dasar kepribadian menurut Karen Horney. Jadi pada mulanya itu, Karen Horney ini adalah seorang pengikutnya Freud yang kemudian terpengaruh lagi oleh Charles and Alford. Dan akhirnya ia mengembangkan teorinya sendiri, yaitu teori pendekatan kepribadian yang holistik, yang mana manusia itu berada dalam satu totalitas pengalaman dan fungsinya, dan bagian-bagian kepribadiannya seperti fisikokimia, emosi, sosial, kognisi, kultural, dan yang terakhir itu ada spiritual, yang hanya dapat dipelajari dalam hubungannya dengan yang lain sebagai kepribadian yang utuh. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip teori Karen Horney. Prinsip Karen Horney ini terbagi menjadi 6 prinsip, yaitu yang pertama prinsip optimisme positivisme. Yang kedua ada prinsip sosial budaya, yang ketiga ada prinsip struktur karakter, yang keempat ada prinsip konsep diri, yang kelima ada prinsip komplementasi konflik, yang keenam ada prinsip analisis diri. Prinsip yang pertama ada prinsip optimisme positivisme, yaitu Horney memiliki keyakinan dalam kemampuan manusia itu untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Prinsip yang kedua ada prinsip sosial budaya, yaitu kepribadian manusia adalah produk dari interaksi dengan orang lain. Prinsip di sini menekankan lebih dari hubungan interpersonal. Prinsip ketiga adalah prinsip struktur karakter. Secara umum, tetap kontans dalam setiap lingkungannya yang tertentu dan cenderung juga untuk tetap kontans untuk melalui hidupannya. Prinsip yang keempat ada prinsip konsep diri, yaitu ketidakmampuan untuk mencapai citra ideal dapat menyebabkan individu menyalahkan orang lain dengan proses eksternalisasi. Prinsip yang kelima adalah prinsip komplementasi konflik, yaitu prinsip ini adalah ada dua divisi teknik, yaitu yang pertama ada teknik penyesuaian besar dan teknik penyesuaian dini. Prinsip yang keenam adalah prinsip analisis diri. Prinsip ini adalah manusia harus belajar untuk menggunakan nilai melalui
pengembangan kemampuannya untuk menganalisasi perannya dalam kehidupannya masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian menurut Karen Horney. Yang pertama itu ada diri ideal. Diri ideal di sini yang dimaksud Horney adalah percaya bahwa makhluk hidup itu jika diberikan sebuah lingkungan dengan kedisiplinan dan kehangatan akan mengembangkan perasaan aman dan percaya diri serta kecenderungan untuk memiliki kepemahaman diri. Di struktur ini ada pencarian keagungan neurotik. Pencarian keagungan neurotik ini adalah pencarian keagungan yang neurotik digambarkan dalam orang yang menganggap diri idealnya itu nyata. Mereka memasukkannya secara komprehensif ke dalam semua aspek kehidupannya, menyajikannya sebagai acuan tujuan, konsep dirinya, dan hubungannya dengan orang lain. Selanjutnya ada penuntut yang neurotik. Yang dimaksud di sini ialah meyakini bahwa ada yang salah dengan dunia luar. Mereka menganggap bahwa diri mereka itu khusus, sehingga berhak berperlakuan sesuai dengan gambaran diri ideal mereka sendiri. Selanjutnya ada kebanggaan neurotik. Yang dimaksud kebanggaan neurotik ini adalah kebanggaan yang semu. Kenapa bisa dikatakan semu? Yaitu bukan karena didasarkan pada pandangan diri yang realistis, tetapi berdasarkan pada gambaran palsu dari diri ideal mereka. Orang yang neurotik memandang dirinya sebagai orang yang mulia, orang yang hebat, dan orang yang sangat sempurna. Sehingga kalau orang lain tidak memperlakukan mereka dengan pertimbangan khusus, orang tersebut akan menjadi sedih, akan menjadi kecewa. Terus struktur yang kedua adalah struktur menghina diri. Struktur menghina diri di sini ialah orang yang neurotik yang mencari keagungannya tidak pernah puas dengan dirinya sendiri, karena mereka akhirnya menyadari bahwa diri nyata tidak cocok dengan diri ideal yang mereka dambakan selama ini. Dan karena itu mereka kemudian mulai membenci dan memandang rendah dirinya sendiri. Di sini Horney mengemukakan 6 cara orang mengekspresikan kebencian dirinya sendiri, yaitu yang pertama dengan menuntut kebutuhan kepada dirinya tanpa ukuran. Yang dimaksud di sini ialah orang yang memunculkan kebutuhan diri yang tidak pernah berhenti. Yang kedua adalah menyalahkan diri tanpa ampun. Yang dimaksud di sini ialah orang neurotik yang terus-menerus mencaci maki dirinya sendiri. Yang ketiga ada menghina diri. Menghina diri yang dimaksud di sini adalah dalam wujud memandang kecil dirinya, meremehkan dirinya, meragukan dirinya, mencemarkan dirinya, dan menertawakan dirinya sendiri. Yang keempat ada frustasi diri. Di mana frustasi diri di sini yang dimaksud adalah orang yang neurotik sering membelenggu dengan tabu untuk menentang kesenangannya. Yang kelima ada menyiksa diri, yaitu pada dasarnya semua mekanisme diri rendah mengandung makna menyiksa diri. Terus yang keenam ada tingkah laku dan dorongan diri. Yang dimaksud di sini ialah bisa fisikal atau psikologikal yang didasari atau tidak disadari, akut atau kronik dan benar-benar dilakukan atau hanya dalam imajinasi saja. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Firdaus. Saya akan menjelaskan mengenai pandangan dasar kepribadian menurut Robert White. Terdapat 4 poin dari penjelasan Robert White, yaitu efek dan motivation, uji realita kompetensi melalui kegiatan, memisahkan diri dengan non-diri, dan yang terakhir, perkembangan ego menjadi patologis. Yang pertama, affectance motivation. Konsep dasar dari Robert White adalah affectance motivation. Manusia memiliki dorongan instingtif untuk belajar, memahami lingkungan, dan kompeten untuk mempengaruhi lingkungan demi kesejahteraan dirinya. Insting ini melengkapi insting hidup dan insting mati dari Freud. Fenomena motif belajar dapat dilihat pada aktivitas uji realitas, pemisahan diri dengan non-diri, dan penyimpangan perkembangan ego. Yang kedua,
uji realita, kompetensi melalui kegiatan. Teori klasik reality testing memposisikan ego pada bagian pusat yang menghubungkan antara kebutuhan kepuasan objektif dengan kenyataan. Bayi semakin cenderung kepada kenyataan untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi untuk bisa memenuhi kebutuhannya, ia hanya mampu menangis dan mengharapkan bantuan dari seseorang yang mengasuhnya. Kepuasan tidak selalu bisa didapatkan, maka dari itu sang bayi mengembangkan kemampuan untuk menunda kepuasan. Untuk mampu menunda kepuasan sang bayi, harus mampu mengantisipasi kenyataan yang akan datang. Robert White berpendapat bahwa kemampuan mengantisipasi dan menunda kepuasan merupakan hasil dari kegiatan bayi di lingkungannya. Ego memiliki kemampuan untuk menunda dan mengantisipasi karena bayi belajar dari apa yang dilakukannya. Mereka semakin mampu memperpanjang penundaan karena mereka menganggap bahwa penundaan hanya bersifat sementara. Sebagai contoh, pada awalnya bayi hanya akan marah, menangis, dan memukul-mukul ke sekelilingnya karena lapar. Semua aksi itu tak lain adalah agar pengasuhnya segera datang dan memenuhi kepuasan rasa laparnya. Jika menangis bisa selalu mendapatkan kebutuhan, maka bayi akan memahami bahwa dirinya bisa memengaruhi lingkungan dengan tangisannya untuk memenuhi kebutuhannya. Bayi belajar untuk berkembang, untuk mengembangkan kepercayaan diri, untuk bisa melakukan sesuatu. Yang ketiga, yaitu memisahkan diri dengan non-diri. Salah satu yang dikembangkan pada ego sejak awal perkembangan adalah memisahkan mana bagian diri dan mana bagian yang bukan diri. Sebagai contoh, pada awalnya pentil dot adalah sebagai sumber kepuasan, sama seperti jari yang memberikan kepuasan ketika dihisap yang dipahami sebagai bagian dari diri. Dari pengalaman bayi tersebut, sang bayi secara bertahap mempelajari untuk dapat membedakan mana bagian diri dan bukan bagian dari diri, pengalaman dan dampak dari tingkah lakunya tersebut. Robert berpendapat bahwa relasi bayi dengan kenyataan adalah aktif, yang muncul sebab adanya dorongan yang harus dipuaskan dengan kenyataan. Gambaran mengenai kenyataan itu dibangun oleh bayi itu sendiri, dengan belajar secara bertahap mengenai apa yang bisa ia lakukan dan yang tidak mungkin dapat dipenuhi. Bayi belajar memahami dari apa yang ia dapatkan ketika melihat dunia luar yang ternyata tidak sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, yaitu perkembangan ego menjadi patologis. Di dalam konsep teori Freud, menyatakan bahwa patologi adalah ego yang gagal berkembang secara normal. Banyak dari para ahli psikoanalisis yang meneliti mengenai apa itu kegagalan ego, apa yang menyebabkan ego gagal, mengembangkan tanggung jawab sosial dengan normal, serta apa yang menyebabkan kapasitas uji realitanya tidak berkembang. Secara umum, mereka menyalahkan pengasuhan yang tidak tepat. Tetapi Robert White dengan kompetisi dan motivasi efektannya mengubah fokus dari yang awalnya apa yang menyebabkan kapasitas ego gagal menangani kekuatan id menjadi apa yang salah pada perkembangan perasaan efikasinya. Robert White berpendapat bahwa sebagian kesalahan dari perkembangan ego adalah berasal dari bayi itu sendiri. Bisa jadi pada ibu yang penuh cinta dan pengabdian, akan tetapi menghadapi bayinya yang lahir dengan hiperaktif atau tidak terkendali, akhirnya ibu tersebut menganggap bahwa dirinya tidak mampu merawat anaknya. Interaksi ibu dan anak yang seperti itu akan mengganggu proses perkembangan perasaan efikasi diri atau menyia-nyiakan potensi daya motivasi efektan bayi yang menjadi sumber patologi ego. Selain itu, Robert White menyatakan ada 3 penyebab kerusakan motivasi efektan, yaitu yang pertama, insting lapar yang disebabkan dari rasa sakit yang terus-menerus timbul karena pengasuhan yang kurang tepat. Bayi hanya menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk menangani insting lapar dan sakit, sehingga tidak memiliki waktu untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan efikasi diri. Yang kedua, bayi tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dari usaha pengembangan efikasi yang telah ia lakukan. Kemudian, sang ibu tidak mau terpengaruh oleh aktivitas bayinya dan tidak mampu menerjemahkan bahasa tubuh dan tangisan bayinya, sehingga membuat bayi berhenti berusaha untuk memengaruhi lingkungannya. Maka dengan demikian, motivasi efektan tidak akan berkembang. Yang ketiga, yaitu gangguan dan hambatan pada kegiatan bermain.
Anak yang dilarang untuk melakukan aktivitas bermain akan kehilangan kemampuan untuk menstimulasi lingkungan dan tidak mendapatkan stimulasi diri yang cukup. Kemampuan yang berdiri sendiri dari ego mengalami keterhambatan dan ego tidak bisa berkembang melalui ekspresi kegiatan bebas, yang semua itu akan memberi dampak kecemasan, malu, ragu, bahkan hilangnya minat eksplorasi yang mengarah pada kerusakan efikasi diri. Itulah penjelasan mengenai pandangan dasar kepribadian menurut Robert White. Terima kasih.